Soal nomor 1. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. Soal nomor 1 jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau metode kuantitatif. Soal nomor 2 jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Penetapan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh suatu kondisi sebagai berikut. A. Peserta didik memiliki kemampuan penalaran yang cukup rendah dan terampil menerapkan konsep. B. Guru menguasai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sesuai bidang yang diajarkan. C. Guru mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. D. Waktu yang relatif lama untuk memahami materi karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang rendah. Soal nomor 3 jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Soal nomor 4 jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Penentuan kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan berdasarkan A. Seluruh KD yang terdapat dalam SK tersebut. B. Seluruh indikator yang terdapat dalam KD tersebut. C. Beberapa indikator yang terdapat dalam KD tersebut. D. Nilai KKM yang telah ditetapkan dalam KD tersebut. Soal nomor 5 jawabannya adalah A. Nomor 1. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis data atau mengolah informasi,
dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik. Soal nomor 1 jawabannya adalah B. Saintifik. Soal nomor 2, dalam mengawali pelajarannya Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan rasa penasaran siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik. Soal nomor 2 jawabannya adalah C. Penemuan. Soal nomor 3, Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, D. Inquiry Learning. Soal nomor 3 jawabannya adalah A. Project Based Learning. Soal nomor 4, Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Rumini merupakan implementasi model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Inquiry Learning, C. Discovery Learning, D. Problem Based Learning. Soal nomor 4 jawabannya adalah D. Problem Based Learning. Soal nomor 5, ketika memulai pembelajaran, Bu Dwi Wahyu menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu, dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dwi Wahyu tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Problem Based Learning, C. Discovery Learning, D. Inquiry Learning. Soal nomor 5 jawabannya adalah A. Project Based Learning.